SMP Plus Alkapa Batam yang berlokasi di Legenda Malaka semakin berinovasi dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ lewat daring melalui metode Learning Management System. Metode ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara orang tua, peserta didik, dan guru melalui aplikasi Edmodo yang dikolaborasikan dengan Webex, Cisco, dan Google Meet. Menurut Kepala Sekolah SMP Plus Alkapa Batam, Yuliati Pratiwi SPD, bahwa semakin lama menerapkan PJJ daring, pihaknya semakin berinovasi, yakni berupa learning management system yang bisa dilakukan secara virtual serta guru, orang tua maupun kepala sekolah bisa langsung ikut memantau atau berinteraksi dalam sistem tersebut. Terkait tugas-tugas diberikan kepada peserta didik, kata Yuliati, tidak begitu memberatkan, seperti mapel matematika paling banyak hanya 2 atau 3 soal. Itu pun tugas tersebut untuk melengkapi kekurangan materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik saat mengikuti PJJ daring. Bu, ini kan dari tahun ajaran baru kita masih daring-daring terus, Bu ya. Nah, ini kan daring-daring banyak dikeluhkan oleh para siswa, katanya membosankan, jenuh gitu kan, begini tatap muka. Seperti apa, Bu, inovasi daring yang diberikan kepada siswa oleh guru-guru di SMP Alkapa ini? Oke. Jadi kalau ditanya inovasi ya, tentu kami terus beradaptasi dengan situasi pandemi hari ini. Yang awalnya kita mungkin hanya menggunakan Google ya, kemudian menggunakan WA, paguyuban kelas. Makin kesini kami makin berinovasi. Ya, kami memiliki namanya Learning Management System. Jadi satu sistem yang terintegrasi antara orang tua, siswa dan guru dalam pembelajaran. Ya, kami menggunakan Edmodo untuk hari ini. Edmodo itu kami kolaborasikan dengan Webex, Cisco, dan Google Meet. Itu lebih bagus, Mbak ya, daripada iya, tentu kenapa pengalaman ketika anak di-share tugas itu, anak kan nggak bisa bertemu langsung dengan guru. Tapi kalau kita menggunakan Google Meet, semua tugas lewat Edmodo, orang tua juga bisa ngecek, bisa cek, terutama kepala sekolah juga bisa kontrol. Anak setiap hari bertemu tatap muka dengan guru secara virtual. Jadi interaksi itu ada, Mas. Ada, ya? Jadi tidak, kalau dibilang bosan sekali, mungkin beberapa anak yang tidak aktif mengikuti pembelajaran. Betul. Tapi kalau nanti berkesempatan ingin mewawancarai beberapa siswa kami bersedia. Seperti apa pengalaman mereka daring ketika mereka kemarin SD kelas 6 dengan di SMP Plus Alkapa, bedanya apa gitu. Bu, bila mana anak kan tidak semua memiliki fasilitas Android ya. Ada nggak ini kompensasi dari sekolah, misalkan anak suruh ngambil tugas atau gimana? Oke. Di SMP Plus Alkapa, Mas, kami mendeteksi satu siswa saja. Satu siswa? Ya, satu siswa yang memang tidak memiliki gadget mengikuti pembelajaran. Dan untuk siswa ini, sebelum PPKM, itu siswa ini masih kami bolehkan datang karena hanya dia sendiri, satu orang datang. Dan kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah. Nah, jadi begitu PPKM level 4, guru ngantar tugas. Guru ngantar tugas dan guru menjemput tugas, termasuk ujian. Ujian itu kami antar dan kami jemput. Seperti itu. Tapi PPKM level 3 ini mulai minggu lalu, satu orang anak tersebut kami kembali izinkan datang ke sekolah. Nah, Bu, selain keluhan jenuh, katanya banyak tugas, Bu ya, yang membebani siswa ketika daring-daring. Kalau di Alkapa sendiri untuk tugas Pak di minimal mungkin atau gimana, Pak? Oh gitu. Kalau untuk tugas ya, saya insya Allah mengontrol. Jadi saya begini, kalau untuk hari ini mata pelajaran sudah ada 2 yang memberikan tugas, maka mata pelajaran lain tolong menahan diri tidak memberikan tugas. Lebih diperkecil ya. Jadi dan jumlah tugas pun tidak boleh banyak. Misalnya matematika, jumlah soal paling 2-5 gitu. Itu pun untuk melengkapi kekurangan ya, Bu ya? Iya, itu pun untuk melengkapi kekurangan. Jadi ketika guru menjelaskan langsung lewat Webex maupun lewat Google Meet, itu adalah masa konfirmasi. Jadi di situ siswa boleh bertanya
bertanya apa saja tentang tugas. Guru juga boleh menanyakan keluhan siswa. Dan saya juga mengikuti pembelajaran itu. Saya boleh bergabung di sana. Nih Bu, kalau rencana tatap muka berapa persen sih orang tua yang setuju untuk tatap muka, Bu? Kalau untuk data ini? Kita sudah pernah PTM di Februari kemarin dengan seizin oleh dinas dan sudah disurvei. Itu siswa kami yang mengikuti pembelajaran tatap muka 65%. 65%. Ya, jadi, ada kendala nggak waktu itu? Alhamdulillah tidak ada kendala. Kita kendala karena pandemi makin meningkat, setelah Lebaran kita dihentikan. Jadi bukan karena ada masalah di sekolah gitu ya Mas ya. Kembali daring lagi. Iya, tapi untuk sekarang tentu kami harus survei ulang kesiapan orang tua karena kami mengizinkan anak itu datang ke sekolah dengan melengkapi berbagai checklist. Nah, dari bila mana ini PTM digelar lagi Bu? Ya. Seperti apa persiapan yang kita lakukan? Oke. Kalau persiapan yang kita lakukan itu tentu karena kita new normal, tentu kegiatan yang pertama sekali adalah sarana prokes ya Mas ya. Kami sudah melengkapi perpustakaan, UKS maksudnya. UKS kami dengan berbagai sarana, obat-obatan, masker, kemudian kami juga lengkapi dengan tensimeter, oximeter ya, cuci tangan tuh di setiap kelas ada cuci tangan, ada wastafel di setiap kelas, ada sabun, ada hand sanitizer. Artinya kita protokol kesehatan mengikuti SK 4 Menteri itu ya? Iya, pakai SK verifikasi kemarin ya? Sudah verifikasi dari Dinas Pendidikan untuk PTM yang pertama Februari. Ya. Yang kedua mungkin kalau yang kedua nanti akan ada verifikasi juga. ulang. Tapi insya Allah kita makin siap. Gitu. Nah, kalau dari ini dari keberhasilan siswa Bu, dari mulai daring ya dengan PTM, sejauh mana sih tingkat keberhasilan dengan daring-daring ini? Oke, Mas ini ada yang unik ya, karena kemarin ketika daring nilai siswa itu kan meningkat. Nah, tapi gini ya, daring ini meningkat ya. Curiga dong. Sebenarnya kalau curiga tidak, kami bersyukur ya. Tapi datangnya dari mana tentu dulu kami konfirmasi. Begitu mereka datang di 15 Februari kemarin mereka PTM, kan kami PTM itu hampir 2 bulan ya, masih hampir menjelang Lebaran lah sampai dihentikan gitu ya. Itu kami konfirmasi nilai anak yang di rumah yang bagus itu dengan anak yang datang di sekolah, yang di sekolah ini jauh lebih bagus. Jadi bisa kami simpulkan. Gitu. Setelah dikonfirmasi, memang nilai mereka yang di rumah itu banyak memang sih yang tanda tanya perolehannya. Artinya ada bantuan Google ya. Dan kami cek nih Mas buku ya. Kita kan ada buku nih, buku pegangan. Nah buku itu masih baru memang. Jadi mungkin mereka nanya mencari jawaban itu mungkin dengan tidak bukan membaca tapi dengan browsing. Nah inilah yang yang membuat kami lebih semangat ke PTM agar terkonfirmasi antara angka dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah Bu, ini udah disosialisasikan kepada ini nggak kalau misalkan PTM dilakukan? Berapa persen ini anak siap untuk PTM? Oh kalau yang kedua kami belum, karena kami tunggu dinas turun. Kalau kemarin? Ya. Kalau kemarin 65%. 65%. Iya, orang tua setuju menyatakan bergabung. Jadi gimana caranya Bu? Ada daring, ada PTM. Oke. Jadi kalau kami itu gini Mas. Jadi kelas daring itu guru saya bagi dua. Jadi yang fokus daring ketika anak di rumah ya tetap belajar seperti biasa. Mulai seperti biasa, tapi jadwalnya agak sedikit siang karena anak PTM kan datang jam 7. Mulai belajar dari 8. Begitu anak masuk kelas, yang di kelas sama mereka live. Oh, jadi skenario nanti Infocus akan kita pakai seperti PTM kemarin. Iya, seperti karena itu. Nggak ada kendala kemarin ya. Insya Allah nggak ada kendala. Jadi ada himbauan kepada orang tua nggak ketika kita menggelar daring atau PTM ini? Himbauan maksudnya untuk harus bijak seperti apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, terhadap sekolah juga. Siap. Jadi kalau untuk orang tua ya, mungkin kami dari pihak sekolah yang saya mewakili dari seluruh majelis guru, pertama itu mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kerjasama dari orang tua, baik PTM maupun daring. Intinya pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama, gitu kan ya. Nah, ketika daring, kami lebih sangat memohon kerjasama dari orang tua, terutama komunikasi dengan guru. Apalagi pengawasan terhadap siswa. Kami betul-betul percayakan pengawasan siswa itu 100% kepada orang tuanya. Jadi kerjasama, komunikasi efektif itu yang paling kami inginkan dari orang tua. Apapun masalah anak-anak di rumah, tolong komunikasikan ke kami agar kita bisa memberikan treatment yang terbaik. Nah kalau PTM yang kerjasamanya sama, tetap minta kerjasama dan komunikasi, terutama tentang disiplin waktu. Anak harus betul-betul sehat, sarapan, diantar, dijemput tepat waktu. Sesuai prokesnya gitu. Ibu setuju daring atau PTM? Kalau saya ditanya setuju daring atau PTM gitu ya. Keduanya lihat situasi. Yang intinya kalau pilihan Ibu salah satu? Oh, kami PTM dong.
Emang Setujunya guru dapat divaksin, Bu? udah, alhamdulillah sudah. Ibu sendiri? Saya udah dong, udah 2 kali. Udah kali, berarti udah aman, Bu, ya? Alhamdulillah guru Al-Kafah udah vaksin lengkap. Udah lengkap. Kecuali Artinya- satu yang kemarin karena memang baru melahirkan dan itu. ada kondisi ya, kesehatan. ya, ada komorbid satu dan satu memang tidak bisa. Artinya kita siap menggelar pembelajaran tatap muka Iya. kalau bila mana diberlakukan oleh Iya, pemerintah. tapi tetap Mas, kami mengacu kepada izin dari pemerintah. Iya. Ya, oke, kita tunggu aja, Bu, ya. Mudah-mudahan. Siap, mudah-mudahan secepatnya. Oke, terima kasih, Bu, atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berjalan lancar. Amin. Dan SMP Plus Al-Kafah. Plus Al-Kafah bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Terima Insya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Guru Mapel Matematika SMP Plus Al-Kafah Batam, Saiful Huda SPD mengatakan bahwa sejauh ini materi daring disampaikan kepada peserta didiknya cukup inovatif dengan melalui inovasi pembelajaran berupa learning management system. Konsep berupa virtual Google Meet ini dinilai Saiful membuat peserta didik dalam menerima materi pelajaran lebih menyenangkan. Apalagi dalam virtual tersebut itu banyak yang hadir sehingga peserta didik betah mengikuti materi PJJ daring. Pak Huda, kita kan daring-daring terus nih dari tahun ajaran baru nih, Pak. Kata anak-anak sih jenuh ya. Jenuh terus, pengennya ke PTM. Jadi kalau untuk menghindari kejenuhan anak seperti apa, Pak? Untuk pembelajaran. Sebenarnya kan kalau di sekolah kami kan kita menggunakan LMS, jadi Learning Management System. Jadi kita inovasi seperti sekolah virtual. Terus kita juga merancang menggunakan virtual. Jadi belajar kita menggunakan Google Meet. Google Meet. Nah, jadi sebenarnya sih pada dasarnya kita tetap tatap muka, tapi cuma letak posisi kita aja berbeda. Jadi sebenarnya kita sama frekuensinya, cuma posisi kita memang ya itulah kendala di pembelajaran daring ya. Kita tidak bisa beda secara langsung sama secara daring kan memang beda. Kalau kendala secara ini teknis gimana, Pak? Paling kalau secara teknis mungkin sinyal. Sinyal. Karena kan sinyal kan meskipun oke lah dia pakai IndiHome atau pas merek apa yang lain lah ya, tapi kan yang pakai kan tidak hanya satu orang. Jadi banyak orang akhirnya kan ya delay dan sebagainya. Tapi kan kita kan tidak boleh berhenti di situ saja. Jadi kalau kita delay berarti kita nggak belajar. Jadi kalau belajar kan siswa kasihan. Jadi tetap bagaimanapun oleh karena sekolah memfasilitasi dengan LMS. Kalau siswa sendiri, Pak, kendalanya ada nggak yang tidak punya Android gitu kan? Ya memang ya salah satunya itu salah satu selain teknis tadi sinyal, ada beberapa siswa itu yang mungkin HP-nya kan HP orang tua dipakai untuk bekerja, entah dipakai untuk ke kantor sehingga siswa ya tidak bisa ikut. Terus gimana siasatnya? Ya siasatnya Ngasih kita tugas. Ya tugas tapi dengan learning management system. Jadi kita kayak LMS, learning management system. Ketika siswa tidak bisa ikut virtual, jadi nanti siswa bisa mengikuti rekaman. Jadi kita virtual itu kita rekam, kita record, kita taruh di LMS. Jadi siswa bisa menonton. Mungkin nontonnya malam sama orang tuanya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin memberikan inovasi yang terbaik kepada siswa sehingga orang tua merasa tidak terbebani lah, terbantu.